pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Beatrix Jahamur, program studi pendidikan guru sekolah dasar NPM 2410 3407. Ada 3 kelompok yang menonjol sepanjang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, yakni militer, pengusaha, serta partai politik. Bagaimana Prabowo membangun kekuatan dengan ketiga kelompok tersebut di sekelilingnya? Nggak ada sedikit pun yang berbeda dari Orde Baru dengan Neo Orde Baru ini. Integrasi antara program-program strategisnya Prabowo dengan militer gitu ya. Jadi kayaknya Prabowo ini percaya sekali bahwa semua program strategisnya itu hanya bisa dilakukan oleh militer. Di era Prabowo, militer ditugaskan untuk mengurus sejumlah program utama pemerintahannya, dari makan bergizi gratis, food estate atau lumbung pangan, sampai penertiban dan pemulihan kawasan hutan. Tegak, senjata! Di lain sisi, Prabowo turut memperkuat militer dengan membangun komando daerah militer baru serta menambah ratusan batalion. Sebelumnya, ketika masih jadi Menteri Pertahanan, Prabowo lebih dulu membuat komponen cadangan. Pimpinan, saya ambil alih. Kalau ditambah dengan kode baru, dan lain sebagainya, itu tentara Indonesia bakalan sekitar 1 juta jumlahnya by the end of Prabowo's first term. Ya. Baik, terima kasih. Silakan. Mirip dengan militer, Prabowo memberikan ruang kepada para pengusaha besar untuk berpartisipasi dalam kebijakan pembangunannya. Tercatat, Prabowo 2 kali mengundang pengusaha besar ke Istana Negara untuk berdiskusi atas sejumlah isu. Tidak sekadar diskusi, Prabowo menugaskan para pengusaha ini dalam pembangunan. Seperti ini, juga ini. Keterlibatan pengusaha disinyalir lantaran pemerintah perlu tambahan anggaran. Meski begitu, akademisi dari Universitas Airlangga memperingatkan beberapa hal. Keterlibatan pengusaha itu tentu penting gitu ya. Tapi tentu negara juga harus memahami bahwa pada titik tertentu gitu ya, dalam hal industrialisasi, memang negara kemudian perlu untuk semacam menjadi motor, bukan untuk apa, tetapi untuk kemudian mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif tadi, Mas. Pajak atas aset itu diperhatikan, jangan sampai kemudian 50 orang terkaya menguasai harta yang nilainya setara dengan 50 juta kekayaan orang biasa. Itu kan sangat timpang ya. Sementara di level politik praktis, keberadaan koalisi Indonesia Maju Plus yang dibangun Prabowo dengan partai-partai koalisi berkontribusi terhadap kepastian lolosnya regulasi di parlemen. Salah satunya revisi Undang-Undang TNI yang ditentang publik sebab berpeluang menghidupkan kembali duifungsi tentara, tetap lolos tanpa kendala berarti. Begitu pula perubahan Undang-Undang BUMN yang melahirkan Badan Pengelola Investasi dan Antara. Solidnya koalisi meminimalisasi riak-riak oposisi yang idealnya menjadi lawan tarung pemerintah dalam tarik ulur kebijakan. Jadi sekarang parlemen itu cuma jadi rubber stamp aja kan. Kelihatan bahwa tim ini bertindak sebagai satu partai penuh. Nggak ada perlawanan di dalamnya, nggak ada, ini semua diselesaikan di tingkat elit aja gitu. Konsolidasi kekuatan yang ditempuh Prabowo menghadirkan kecemasan bahwa kelak pemerintah akan bisa sewenang-wenang melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Dengan kata lain, mekanisme kontrol dan pengawasan tidak berjalan efektif.
Sebetulnya kan Mas, kalau demokrasi itu kita membedakan ya antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tapi kan yang terjadi sekarang agak blur ya, karena kemudian kalau kita bilang eksekutifnya ya orang-orang legislatif juga gitu, nggak ada semuanya koalisi gitu. Jadi demokrasi kita ini sebenarnya dipertanyakan, fungsi-fungsi tadi dipertanyakan. Pengamat menyebut agar tidak menciptakan persoalan tata kelola yang buruk, pemerintahan Prabowo perlu menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah. Hukumnya ya, institusi gini, karena tadi institusi politiknya ini tadi tidak berjalan tadi ya, yang idealnya harus terbuka ya, kemudian transparan, akuntabel, itu kan tidak terjadi gitu. Hukum itu malah justru kemudian tidak merepresentasikan kepentingan itu. Pengamat menilai ketika Prabowo membangun kekuasaan dan kekuatan dengan militer, pengusaha, serta partai politik sebagai penopangnya, dia seperti ingin memberi kesan bahwa negara memiliki kewenangan besar untuk apapun urusannya. Itu benar-benar mengabaikan semua. Nggak ada pemerintah daerah, nggak ada ini, semuanya pokoknya tersentral, terkomando negara. Dan siapa negara? Ya saya. Baik, saya analisis sedikit terkait berita yang ada pada video tadi. Kekuasaan dan politik. Kekuasaan dan politik adalah dua konsep yang saling berkaitan dan menjadi inti dari kehidupan sosial manusia. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, bahkan jika ada penolakan. Sedangkan politik adalah proses dan aktivitas dalam memperebut, menggunakan, dan mendistribusikan kekuasaan dalam masyarakat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang, salam sehat.